Hari ini kita bersyukur kita bisa kembali sama-sama beribadah dan di hari ini kita akan sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema mengerti kehendak Tuhan. Siapa di sini yang mau mengerti kehendak Tuhan? Boleh angkat tangannya? Haleluya, kita akan antusias untuk merenungkan firman Tuhan hari ini dan saya mau mengajak setiap dari kita untuk membuka Alkitab di dalam Mazmur pasalnya yang ke-25 ayat 8 sampai 9. Mazmur 25 ayat 8 sampai 9 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Amin. Siapa yang percaya kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik dan Tuhan yang benar? Amin. Sekali lagi saya tanya, siapa yang percaya kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik dan yang benar? Amin. Kita lihat bahwa Tuhan, firman Tuhan bilang menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat. Membimbing orang-orang yang rendah hati. Mengajarkan jalan kepada orang yang rendah hati. Seringkali kalau kita berbicara soal kehendak Tuhan, kayaknya ini berbicara tentang sesuatu yang ngawang. Sesuatu yang kayaknya terlalu rohani untuk bisa saya mengerti. Tapi hari ini saya rindu setiap dari kita punya paradigma yang baru. Cara pandang yang baru. Karena Tuhan kita yang baik dan yang benar adalah Tuhan yang peduli. Dan Tuhan yang mau menunjukkan kehendaknya dalam kehidupan kita. Saya ingat di tahun 2021 saya beli satu buah vakum cleaner dan sebelum beli saya udah tanya ke teman-teman saya, kira-kira merek vakum ini bagus atau enggak. Teman saya bilang ini bagus, tahan lama karena dia sudah punya bertahun-tahun. Akhirnya setelah ngobrol dengan suami, kita memutuskan kita mau beli vakum cleaner merek tersebut. Tapi ketika telah dicoba beberapa bulan, vakum cleaner yang harusnya bertahan beberapa tahun ini tiba-tiba rusak. Waktu mau dipakai tidak ada tanda apa-apa, tiba-tiba mati dan harus dicas. Saya coba beberapa kali dan hal yang sama terjadi. Akhirnya karena masih garansi saya videokan, saya kirim ke WA service center. Dan ternyata orang service centernya bilang, "Bu, ini kemungkinan besar baterainya drop. Harus dibawa ke service center kami dan akhirnya saya bawa ke sana." Ketika saya bawa alat ini, di pikiran saya tuh agak ngedumel saudara. Saya bilang, loh kan harusnya ini bertahan beberapa tahun. Ini kan merek yang bagus. Kok baru beberapa bulan aja udah rusak seperti ini. Mana harus dibawa ke service center, aduh merepotkan sekali. Ketika saya ketemu sama mbak yang jaga service center, saya tanya, emang yang kayak gini tuh sering terjadi ya? Kan saya lihat reviewnya bagus. Lalu ibu ini bilang, oh Bu sebenarnya yang gini tuh gak sering, cuman ini biasa terjadi sama orang-orang yang kalau ngecas, vakum cleanernya ini harus dicas, yang kalau dicas itu selalu kelamaan, lebih daripada 4-6 jam. Lalu orang ini bilang, ibu baca kan manual booknya, di bukunya tuh ditulis, kalau mau ngecas itu 4-6 jam yang baik, jangan lebih karena nanti cepet jebol. Saya senyum-senyum malu kucing karena saya jujur gak baca alat buku vakum cleaner itu ya. Saya langsung pakai karena udah sering lihat review, udah tahu caranya, saya colokan, saya langsung pakai. Gak pernah sama sekali saya baca manual booknya. Tapi ketika setelah dibenarkan, akhirnya saya sekarang beli alat kecil yang kalau dimasukkan ke listrik itu bisa di-set setelah 6 jam itu putus sendiri. Dan puji Tuhan sudah hampir 2 tahun vakum cleaner ini berjalan dengan baik. Ini berbicara soal vakum cleaner yang harusnya long lasting, yang harusnya kehidupan si vakum ini berguna lebih lama. Tapi karena saya salah pakai, saya nggak baca manual booknya, vakum cleanernya rusak dan perlu diganti. Kalau Bapak Ibu di sini punya baju, seringkali baju kita ada yang kendor atau mungkin cepat warnanya pudar. Seringkali mungkin karena kita juga nggak pernah baca tuh tagnya
Kalau di baju kita tuh di dalamnya suka ada tag, dia kasih tahu, ini boleh di dry clean, ini nggak boleh di dry clean. Ini harus dicuci tangan, ini bisa pakai mesin cuci tapi temperature-nya low. Ini kalau dijemur harus bagian dalam ngadep keluar dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu mengikuti petunjuk dari penggunaan baju tersebut, saya rasa baju kita akan bisa dipakai lebih lama. Seringkali dalam kehidupan kita, kita juga menangani hidup kita tanpa pernah tanya ke produsennya. Saya tadi cerita, saya kesel, saya kira produsennya nih yang salah, pabriknya nih yang salah. Tapi ternyata saya yang salah. Tahukah saudara bahwa saudara diciptakan oleh pabrik yang luar biasa. Bukan pabrik sembarang pabrik, Tuhan yang menciptakan kita. Made by God. Dan Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang sempurna, yang luar biasa. Dan di dalam kehidupan kita pun harusnya kita menyadari bahwa kalau kita mengikuti aturan mainnya Tuhan, kehendaknya Tuhan, maka hidup kita pun akan bermakna, akan menghasilkan sesuatu, akan berdampak karena sesuai dengan rancangan. Sebagaimana kita diciptakan, kita melakukan hal tersebut. Mazmur 25 tadi kembali berkata, Tuhan itu baik. Baik artinya Tuhan mau menolong kita. Tapi bukan hanya baik, Tuhan juga benar. Karena itu dia peduli, dia mau tunjukkan jalan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau saudara kalau berpikir, kehendak Tuhan kayaknya cuman konsumsi pendeta. Kehendak Tuhan kayaknya satu yang misterius, yang gak bisa untuk dimengerti. Saya mau bilang sama saudara, firman Tuhan menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang ingin untuk menuntun, menunjukkan, membimbing, mengajarkan orang-orang tentang jalan-jalannya, tentang kehendaknya. Sama seperti kalau saudara lihat sekarang, ini kan kelihatannya tidak ada apa-apa ya. Tapi kalau saudara punya alat namanya radio, lalu saudara set salurannya ke 96,8 FM, saudara akan terhubung dengan radio Karisma Blessing. Beberapa di antara kita karena khotbah ini juga di-relay masuk, ada yang dengar dari Karisma Blessing. Atau ada saudara-saudara kita yang nonton dari YouTube. Dari sekian banyak channel, kalau dia tune in, menyelaraskan kepada YouTube GBI Bethel, maka dia akan bisa melihat khotbah ini. Ternyata Rasul Paulus berkata, Tuhan itu menunjukkan kehendaknya, tapi di sisi lain kita pun harus berusaha untuk mengerti kehendak Allah. Karena kalau kita tidak berusaha, tidak menangkap, tidak menyelaraskan, jatuhnya sama seperti kita sekarang yang enggak lagi dengerin radio, yang enggak lagi dengerin YouTube. Gelombang boleh ada, tapi kita nggak bisa tangkap. Di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17 firman Tuhan bilang, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di akhir zaman ini orang-orang pinter-pinter. Semua bidang itu naik tingkat. Transportasi yang harusnya ditempuh 3-4 jam, sekarang 30 menit naik kereta cepat bisa. Essay paper yang harus dikerjakan berminggu-minggu, sekarang dengan AI. Tinggal masukin prompt langsung keluar. Segala sesuatu, medikal, kedokteran itu semua sudah serba canggih. Kalau dulu di operasi sesar, orang pada takut, recovery-nya lama. Tapi kemarin ada kenalan yang baru operasi sesar, besoknya sudah pulang. Beberapa hari sudah biasa lagi. Di dalam akhir zaman ini orang makin pintar. Tapi Rasul Paulus bilang bahwa orang yang bodoh itu bukan yang tidak punya pengetahuan, tetapi orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Karena di tengah zaman yang serba canggih ini, kalau saudara nggak mengenal Tuhan,
kebejatan saudara itu bisa berkali-kali lipat. Kalau dulu mau ngelakuin dosa, mau nonton film, blue film, susah. Beberapa waktu yang lalu leader-leader yang melayani anak kaum muda itu saling cerita, wah anak sekarang kalau ngelihat film porno tuh gampang banget karena di HP aja udah ada. Coba zaman kita dulu, banyak hal yang harus dikerjakan. Kalau mau minjem harus tahu minjemnya di mana, kesananya kapan. Kalau udah berhasil minjem, setelnya gimana. Wah kayaknya susah, tapi zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi bisa diakses lewat handphone saudara. Jadi kita lihat kalau orang-orang dengan teknologi tanpa mengetahui kehendak Tuhan bisa semakin bejat. Baru-baru kemarin ada orang yang ketahuan selingkuh. Selingkuhnya di aplikasi untuk order ojek online. Saya sampai kaget saudara, oh emang bisa ya chatting di situ. Lalu saya buka baru ngeh, oh iya ternyata bisa ya. Sampai segitunya kepikiran. Tapi kalau kita mengusahakan untuk kita mengerti kehendak Tuhan, maka hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan. Secanggih apapun teknologi, kalau kita pegang kebenaran, hidup kita bisa benar, amin. Di dalam kehidupan kita ada 4 suara, saudara boleh cek. Yang pertama adalah suara iblis. Di dalam suara iblis terkandung kehendak iblis yang jahat, selalu sifatnya tidak baik. Yesaya 10 ayat 10 bilang iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kalau malam-malam saudara merasa depresi, tidak bisa tidur, kemudian ada orang-orang yang biasa mendengar suara-suara suruh bunuh diri. Saya mau bilang itu bukan suara hatimu, itu suara iblis, jangan didengarkan. Perlu ditengking bahkan. Iblis mengajak kita untuk melakukan dosa, untuk meninggalkan Tuhan. Semuanya yang iblis mau kehendaknya adalah suatu yang jahat. Yang kedua ada suara manusia, orang-orang di sekitar kita, orang tua, teman, kawan. Di dalamnya terkandung kehendak manusia. Kalau saudara berkumpul dengan orang-orang yang benar, maka nasihatnya benar. Tapi kalau saudara berkumpul dengan orang-orang yang tidak benar, maka nasihatnya jadi tidak benar. Suara manusia bisa benar, bisa salah. Yang ketiga suara hati, di dalamnya terkandung kehendak kita, perasaan kita. Biasanya ini dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Oh kalau saya dulu pernah ditipu ketika mau melakukan transaksi lagi, ketakutan itu muncul. Oh kalau dulu saya pernah trauma karena saya dipermalukan di kelas. Setiap mau masuk sekolah tahun ajaran baru, keringat dingin bahkan bisa sakit. Biasa suara hati dipengaruhi juga oleh didikan orang. Didikan orang tua misalkan, hati-hati jangan bergaul dengan orang yang seperti ini. Ketika ketemu sama orang yang deskripsinya demikian, kita jadi tidak mau bergaul dengan dia. Suara iblis, suara manusia, suara hati. Tapi yang keempat yang terpenting yang kita ingin dengar adalah suara Tuhan. Karena di dalamnya terkandung kehendak Tuhan, keinginannya Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa membedakan keempat suara ini? Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Rasul Paulus bilang janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Untuk bisa membedakan 4 suara itu, Rasul Paulus bilang engkau harus berubah oleh pembaharuan budimu. Pemikiranmu harus diubahkan. Kata berubah lewat pembaharuan budi dalam bahasa Yunaninya adalah metanoia. Saking pentingnya kata ini, orang yang bertobat itu dianggap bertobat bukan hanya ketika dia mengubah perbuatannya, tetapi begitu dia berubah pikirannya, karena orang yang diubahkan pikirannya, perbuatannya pun akan ikut berubah. Seringkali dalam kehidupan kita, kita jadi nggak bisa dengar suara yang keempat karena kita terlalu mendengar suara yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Dan hukumnya sama.
Kalau saudara sekarang dengar suara saya, maka suara-suara yang lain, mungkin yang dengar dari radio, sebetulnya ada. Suara-suara mobil, klakson, atau di sini ada suara anak kecil, ada suara AC. Tapi kalau saudara fokus kepada suara saya, suara yang lain tidak terdengar. Sebaliknya kalau saudara fokus dengan suara anak kecil, suara AC, getaran handphone, atau mungkin klakson, maka suara saya akan memudar. Nah karena itu ketika kita mau mendengar suara Tuhan, kita harus memastikan bahwa apa yang kita lakukan, yang kita pikirkan itu selaras, in tune, selaras dengan apa yang Tuhan mau. Seringkali orang bukannya tidak tahu apa kehendak Tuhan, tapi enggak mau melakukan. Pernah dengar ada seorang pemuda yang ditantang untuk kasih sumbangan buat gereja. Dia bilang, oke lah Tuhan saya mau kasih, tapi jumlahnya berapa ya? Dia bingung. Lalu dia bilang gini, Tuhan biar kehendak-Mu yang jadi. Kalau misalkan saya berdoa sekarang, saya minta, saya mau buka Alkitab, lalu saya merem, saya sambil berdoa, saya tunjuk satu ayat, dan berapa yang ayat itu bilang, saya akan berikan. Lalu dia lakukan, dia tutup mata, sambil deg-degan, dia bilang Tuhan jangan minta banyak-banyak dong. Tapi akhirnya dia buka dan dia tunjuk ayatnya. Begitu dia melek dia buka Matius 19 ayat 21. Apa ayatnya? Jualah seluruh harta milikmu dan bagikanlah kepada orang miskin. Waduh dia kaget. Tuhan masa semuanya diminta? Tapi dengan hikmat dia bilang gini. Tuhan jangan bercandalah. Tadi kan saya bilang untuk sumbangan gereja. Ini dibilang untuk orang miskin. Wah salah ini Tuhan. Salah arah nih. Yuk kita doa lagi ya. Ini buat sumbangan gereja ya Tuhan, ingat ya. Lalu dia berdoa lagi dan dia bilang Tuhan saya mau buka ayat nanti saya tunjuk. Yang saya tunjuk saya mau kasih sama Tuhan. Dia buka, begitu ditunjuk Maleakhi 3 ayat 10. Isinya apa? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam perbendaharaan. Wah dia bahagia, lumayan dari diminta 100% jadi 10% sekarang. Aman 90%-nya. Tapi apa dia kasih? Ketika dia mau kasih dia hitung-hitung, aduh kok masih gede ya. Ya udah kita coba ingat-ingat lagi. Oh saya tahu, di dalam perjanjian lama ada seorang nabi Tuhan, ketika dia memberikan persembahan kepada Tuhan, dia bilang Tuhan bakarlah persembahan ini dari api dari langit Tuhan. Akhirnya dia datang ke lapangan, dia taruh dompetnya dan dia bilang gini, Tuhan jikalau ini layak di hadapan-Mu, silakan kau ambil seberapa yang kau mau dengan cara engkau mengirimkan api dari sorga. Dia tunggu 5 menit apinya gak datang, 10 menit apinya gak datang. Jadi dia menyimpulkan, oh berarti Tuhan gak membutuhkan uang saya. Wah puji Tuhan. Seringkali dalam hidup kita, bukannya kita gak tahu kehendak Tuhan itu apa, kita tuh tahu. Tetapi seringkali kita tidak mau melakukannya. Saya mau tanya sama saudara, Adam sama Hawa itu kan makan dari pohon yang dilarang Tuhan ya. Dia tahu gak bahwa dia itu boleh makan yang lain kecuali yang ini? Tahu, Tuhan udah kasih tahu belum? Tuhan itu adil loh saudara. Permainannya istilahnya kalau dalam game aturannya udah dikasih dulu. Tapi tetap aja dilanggar sama Adam dan Hawa. Saudara tahu ada seorang nabi namanya Yunus. Yunus itu disuruh Tuhan pergi kemana? Nah, lulus semua sekolah minggunya ya, puji Tuhan. Tapi dia malah pergi ke Tarsis. Dia tahu untuk pergi ke Niniwe, tapi dia malah pergi ke Tarsis. Sekali lagi, tahu kehendak Tuhan tapi tidak melakukannya. Saudara tahu Esau? Esau dia tahu bahwa dia itu tidak boleh menikah dengan orang Kanaan. Tetapi akhirnya dia menikah dengan perempuan Kanaan. Tahu untuk tidak melakukan tetapi tetap dilakukan. Buat anak-anak muda yang belum punya pasangan hidup, nanti di ibadah 130 saya akan khotbah mengenai bagaimana mengenali pasangan hidup yang daripada Tuhan, menurut kehendak Tuhan. Jadi saudara boleh habis jemaat
di MW2, makan sebentar, balik lagi untuk dengar khotbah 1.30 ini. Karena kenapa? Ternyata hal yang memedihkan hati dari orang tuanya Esau adalah karena dia menikah dengan orang Kanaan. Padahal Tuhan mau, bukan hanya kita tahu kehendak Tuhan tapi kita melakukan. Bagaimana cara melakukan kehendak Tuhan? Berubah dari pemikiranmu. Pemikiran kita harus diselaraskan, dibaharui dengan pemikirannya Tuhan. Ada satu orang di dalam Alkitab namanya Daud. Daud di dalam Kisah Rasul 13 ayat 36 dikatakan dia melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Kenapa bisa? Karena Daud adalah orang yang tahu bahwa good idea is not always God's idea. Dia tahu bahwa satu ide yang baik belum tentu berasal daripada Tuhan. Daud pernah ada di satu goa dan ketika dia ada di dalam goa itu bersama teman-temannya yang lain, dia melihat di ujung goa ada Saul. Raja Saul ini sudah memburu Daud lama sekali dan inilah kesempatan untuk Daud membunuh Saul. Idenya bagus nggak? Kalau Daud membunuh Saul saat itu juga berarti Saul tidak bisa lagi ngejar-ngejar Daud. Bahkan karena Daud kan sudah diurapi. Kalau raja terdahulu sudah meninggal, istilahnya kalau dibunuh Daud kan berarti dikalahkan. Daud harusnya bisa jadi raja. Tapi apakah Daud melakukan hal itu? Tidak. Karena dia tahu good idea may not be God's idea. Pikiran yang kita pikir baik belum tentu berasal dari Tuhan. Dalam hidup Yesus juga sama. Yohanes 4 ayat 34, Yesus bilang, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Satu kali Yesus lagi lapar karena habis puasa dan waktu dia lagi lapar, tiba-tiba iblis datang. Iblis bilang sama Yesus, kalau kamu anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Yesus bisa makan. Good idea? Good idea. Lagi lapar dikasih roti. Tapi ketika dia mendengarkan perkataan iblis, berarti Yesus gak lagi mendengarkan perkataan Tuhan. Karena itulah Yesus bilang bahwa orang tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dilihat sekali lagi bahwa Yesus tahu, sama seperti Daud, good idea is not always God's idea. Karena itu saudara, kalau hari ini engkau sedang ada di dalam sebuah persimpangan untuk mengambil sebuah keputusan, saudara perlu mempertimbangkan, bukan hanya sekedar good idea, bukan hanya sekedar ide yang bagus, ide yang pas, ide yang kayaknya keren. Tetapi saudara perlu cek apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Karena Tuhan ingin kita melakukan kehendaknya. Matius 7 ayat 21 firman Tuhan bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Artinya kalau kita melakukan kehendak Bapa yang ada di surga, kita ini hambanya Tuhan. Raja dalam hidup kita adalah Tuhan. Karena kita nggak lancang melakukan kehendak kita, tapi kita melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Bagaimana sekarang caranya untuk kita bisa tahu tentang kehendak Tuhan dalam hidup kita? Saya bisa bagi kehendak Tuhan itu menjadi dua kategori. Yang pertama adalah kehendak Allah, yaitu kedaulatannya dan ketetapannya. Kehendak Allah ini sifatnya tetap, tidak bisa diubah dan berdasarkan kedaulatan Tuhan. Contohnya dalam hidup kita lahir di mana, dalam keluarga seperti apa, keturunan suku apa, dalam keadaan kondisi ekonomi seperti apa, itu adalah kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan rambut kita hitam, tinggi kita mentok. Saya waktu SD kelas 6 itu 156 cm.
Sekarang saya udah punya anak satu, tinggi saya itu 162 cm. Jadi cuma nambah sedikit sekali dari waktu saya kelas 6 SD. Pengen lebih tinggi? Pengen. Tapi itu bukan apa yang Tuhan berikan buat saya. Ada orang-orang yang rambutnya keriting, pengen lurus. Seringnya meratapi, kenapa rambut saya keriting? Ada orang lurus, meratapi, kenapa saya rambutnya lurus? Untuk ketetapan Allah yang ini, respon kita hanyalah bisa menerima, mensyukuri, dan mengembangkan. Saudara tahu ada satu orang namanya Putri Aryani. Kemarin ini baru terkenal gara-gara dia ikutan American Got Talent, nyanyi dikasih Golden Buzzer. Golden Buzzer-nya dikasih sama Simon Cowell. Siapa itu Simon Cowell? Simon Cowell adalah seorang headhunter. Jadi dia ini orang yang bisa tahu keahlian orang dan dia seringkali membuat grup band. Salah satu grup band terkenal yang dia buat itu namanya One Direction. Nah itu buatan Simon Cowell. Putri Aryani diberikan Golden Buzzer, pertama kali orang Indonesia yang dapat dari Simon Cowell. Dan yang menarik adalah Putri Aryani ini seorang yang buta. Semenjak dari kecil dia tidak bisa melihat. Tetapi orang ini dia menerima, dia mensyukuri dan dia mengembangkan talenta yang dia miliki. Sampai dia pernah bilang bahwa mungkin Putri tidak akan bisa melihat orang. Tetapi saya berharap satu kali orang bisa melihat siapa itu Putri. Dan itu terjadi. Sampai diundang ke Istana Negara, ketemu Menteri Pendidikan dan hal-hal baik lain yang dia dapatkan. Terutama dia menjadi dampak buat orang-orang yang punya kebutuhan khusus. Sehingga terdorong yang punya disabilitas, terdorong melihat Putri Aryani. Ini orang belum kenal Tuhan Yesus, tapi hidupnya telah berdampak. Orang yang menerima, mensyukuri, mengembangkan kedaulatan Tuhan dalam hidupnya dan mengenal Yesus, dampaknya lebih luar biasa lagi. Namanya siapa? Nick Vujicic. Saudara tahu, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi dia menerima, dia mensyukuri, dia mengembangkan. Nick tidak bisa berjalan, Nick tidak bisa memegang mic, tapi dia bisa berbicara. Dan Nick sekarang diketahui menjadi salah satu motivator terbaik di dunia. Dia pergi dari satu sekolah ke sekolah yang lain, menyemangati anak-anak muda. Banyak orang yang mau bunuh diri, jadi nggak bunuh diri karena apa yang dia bagikan. Sebagaimanapun kita, meskipun kita tidak suka dengan keadaan kita. Kita bertanya, kenapa saya lahir di sini? Kenapa saya seperti ini? Tapi ketahuilah, kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Kalau kita bisa menerima, mensyukuri dan mengembangkan, kita percaya Tuhan bisa pakai itu untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Amin. Yang kedua, kehendak Allah. Kalau yang pertama ini kedaulatannya. Yang kedua kehendak Allah saya kategorikan yaitu hasrat dan kerinduannya. Kalau kita lihat kehendak Allah yang ini bisa dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama yang umum artinya untuk semua orang dan yang kedua yang spesifik. Untuk yang umum bagaimana kita bisa tahu kerinduan hasrat dari Tuhan? Caranya adalah saat kita baca Alkitab. Ketika kita baca Alkitab, kebanyakan dari isi Alkitab justru membahas soal hal yang ini. Misalkan di dalam Kolose 2 ayat 6, firman Tuhan berkata, kamu telah menerima Kristus, Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi buat semua orang, Tuhan ingin saudara terima Yesus dan saudara tetap tinggal di dalam Dia. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi setiap dari kita terpanggil Allah ingin kita mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Semua itu yang diinginkan untuk semua orang.
Kemudian contoh lain, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Setiap dari kita terpanggil, Tuhan ingin, Tuhan rindu, hasrat Tuhan adalah untuk kita memberitakan Injil. 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga, contoh yang terakhir. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Sekali lagi saat kita baca Alkitab, Tuhan ingin kita menerima Dia, hidup di dalam Dia, mengasihi, memberitakan Injil, hidup kudus, itu yang Tuhan mau. Masih ada banyak lagi hal-hal yang kalau saudara baca dalam Alkitab, saudara temukan itu yang Tuhan mau saudara kerjakan dalam hidupmu. Mari tidak seperti Adam, tidak seperti Yunus, tidak seperti Esau. Sudah tahu tapi tidak dilakukan. Hari ini saudara diingatkan lagi, setiap firman yang saudara pernah baca itu merupakan kehendak Tuhan dalam hidupmu dan saudara harus pergi untuk melakukannya. Amin. Tapi bukan hanya yang umum. Saya lihat Tuhan juga punya kehendak, kerinduan, keinginan, rencana, maksud yang spesifik buat setiap dari kita. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena kalau saudara lihat ke kanan kiri, setiap dari kita diciptakan berbeda-beda. Personalitinya beda, karakternya berbeda, pembawaannya berbeda, gayanya berbeda. Kalau Tuhan hanya punya maksud yang sama untuk semua orang dan tidak ada yang spesifik, kenapa Tuhan menciptakan orang dengan berbeda-beda? Kalau saya jadi Tuhan, saya buat aja pabrik manusia, cetakannya sama, yang itu doang. Tapi kita lihat Tuhan punya rencana yang spesifik bagi setiap orang. Di dalam Alkitab kita lihat, Rasul Paulus terpanggil untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Sementara Petrus diutus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Secara umum dua-duanya memberitakan Injil. Tetapi secara spesifik ada satu yang diutus ke orang-orang non-Yahudi, ada satu yang diutus ke bangsa-bangsa Yahudi. Saya percaya setiap dari kita harus menginjil, harus mengasihi. Tapi secara spesifik Tuhan telah siapkan ladangnya. Mungkin buat saudara, saudara ada yang melayani di marketplace. Bukan berarti saudara nggak boleh melayani yang lain, tidak. Tapi saudara bisa fokus, memang terpanggil, dirancang khusus oleh Tuhan untuk pergi ke sana. Ada orang-orang yang punya hati melayani, mengasihi orang-orang yang single parent. Orang yang mungkin ditinggal suaminya, ditinggal istrinya, harus membesarkan anaknya. Secara spesifik terpanggil ke sana. Ada orang yang terpanggil untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Ada yang fokus ke sana. Karena itu setiap dari kita, ketahuilah saudara, kita diciptakan berbeda-beda. Dan Tuhan punya hal yang spesifik yang Dia ingin saudara kerjakan. Karena itu ketika kita memilih sesuatu dalam pekerjaan, dalam keluarga, saudara harus doa sama Tuhan, minta untuk mengetahui hasrat dan keinginan Tuhan untuk saudara secara spesifik. Firman Tuhan di dalam Kolose 1 ayat 9 bilang, sebab itu sewaktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat firman ini bilang, kalau kamu mau mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, kamu harus menerima hikmat dan pengertian yang benar. Kalau saudara lihat di Kolose, zaman itu ada satu bidat pengajaran sesat namanya Gnostik. Gnostik ini percaya kalau orang mau menemukan kehendak Tuhan, mau tahu tentang rahasia ilahi, dia harus menemukan apa yang disebut sebagai satu sofia, pencerahan yang diberikan
lewat ritual-ritual agama yang dilakukan. Tapi Rasul Paulus bilang bahwa bukan hikmat itu yang dibutuhkan, tetapi yang dibutuhkan adalah hikmat ilahi, pengertian yang benar. Kalau saudara hari ini lagi sedang memutuskan satu pekerjaan, masa depanmu, ada keputusan yang harus diambil. Saya berdoa saudara minta hikmat dari Roh Kudus, Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada kita pengertian yang benar tentang apa yang harus kita pilih. Kalau saudara bilang, aduh tapi saya kayaknya gak punya hikmat, gimana ya? Yakobus 1 ayat 5 bilang, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Untuk membedakan suara iblis, suara manusia, suara hati, suara Tuhan, ini perlu hikmat. Saudara doa minta Roh Kudus memberikan hikmat sehingga dengan berbagai cara saudara mendapatkan peneguhan demi peneguhan untuk bisa berjalan bersama dengan Tuhan dalam kehendaknya. Tapi selain melalui hikmat ilahi, ternyata di Kolose 1 ayat 9 ada beberapa prinsip firman yang saudara bisa lakukan juga. Karena ternyata kehendak Tuhan diberikan sama saudara itu bukan untuk dianggurin. Kalau kita baca ayatnya Kolose 1 ayat 9, tadi dikatakan sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Allah yang sempurna. Ayat yang ke-10, 1 Kolose 1 ayat yang ke-10, ada satu kata pertama yang saya pengen highlight. Tulisannya bilang, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Kata sehingga ini artinya ada tujuannya. Kehendak Tuhan dalam hidup kita ada tujuannya. Untuk apa? Tadi dikatakan hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan oleh orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Saya ubahkan beberapa hal yang tadi ketika saudara pengen tahu secara spesifik apa yang harus saudara ambil, tender mana, pekerjaan mana, kota yang mana, proyek yang mana. Saudara minta hikmat sama Tuhan dan saudara lihat prinsip firman ini. Saudara boleh tanyakan beberapa hal. Yang pertama, apakah yang saya pilih ini akan membuat saya hidup layak di hadapan Tuhan dan berkenan di dalam Dia? Itu tadi ayat yang ke-10. Dilanjutkan, apakah pilihan saya ini membuat saya berbuah dalam segala pekerjaan yang baik? Yang ketiga, apakah pilihan saya ini membuat saya bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Allah? Yang keempat, apakah pilihan yang saya pilih ini membuat saya dapat dikuatkan untuk dapat tekun dan sabar? Dan yang kelima, apakah pilihan saya ini membuat saya dapat mengucap syukur kepada Tuhan? Ingat sekali lagi, good idea is not always God's idea. Bapak Ibu pernah ingat ada dua orang yang disuruh untuk memilih satu area. Area yang satu kelihatannya hijau, banyak orang di sana, kelihatannya makmur. Sementara area yang lain ya sisanya lah. Yang namanya sisa itu bukan sesuatu yang the best. Tapi akhirnya orang yang memilih tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip firman hanya melihat yang sekedar baik, sekedar subur, sekedar hijau, sekedar bagus, menghadapi suatu konsekuensi yang tidak dia pikirkan sebelumnya. Siapa orang ini? Yang satu namanya Lot. Dia pilih Sodom dan Gomora.
Dia diberikan kemampuan untuk memilih terlebih dahulu, tapi karena dia tidak punya tuntunan, tidak ikut kebenaran, dia memilih hanya dengan mata jasmaninya. Dia memilih satu tempat di mana akhirnya, saudara tahu Sodom dan Gomora itu orang-orangnya jahat di hadapan Tuhan. Kalau saudara baca ayatnya dengan teliti, ketika Lot tinggal di sana, ada satu ayat bilang dia duduk di pintu gerbang. Artinya orang yang duduk di pintu gerbang itu dianggap tetua. Lot menjadi tetua, leaders dari orang-orang yang jahat ini. Dan karena itulah, karena kejahatan orang-orang yang ada di sana, Tuhan menunggang balikan Sodom dan Gomora. Seketika itu juga pilihan yang Lot sangka akan menjadi tempat masa depan yang indah di dalam kehidupannya. Menjadi tempat di mana istrinya meninggal di sana, bahkan keturunan dari Lot juga tidak merasakan berkat Tuhan. Sementara Abraham yang diberikan pilihan yang kedua, tapi dia melihat bagaimana meskipun di tempat kering, dia tetap bisa layak di hadapan Tuhan. Tidak ikut kawin campur dengan orang-orang di sekitarnya. Dia bisa berbuah, dia bisa bertumbuh mengenal Tuhan. Dia bisa mengucapkan syukur dan walaupun pilihannya rasanya bukan yang the best, tetapi ketika itu yang dipilih oleh Tuhan, dia ikut apa yang Tuhan mau. Pada akhirnya kita lihat pilihan hidup Lot atau hidup Abraham. Hari ini saudara pilih sendiri, saudara mau pilih hidupnya Lot atau mau pilih hidupnya Abraham. Lot memilih tidak berdasarkan kehendak Tuhan. Lot hanya memilih apa yang ada di mata jasmaninya saja. Tetapi Tuhan melihat Abraham karena Abraham melihat dengan mata rohaninya. Dia ikut Tuhan. Dan saya berdoa hari ini, saudara dalam hidup mari kita betul-betul mengerti kehendak Tuhan. Kalau saudara sudah terima Yesus, ada Roh Kudus dalam hatimu. Ketika engkau memilih satu pilihan yang tidak tepat, maka Roh Kudus ini akan mengingatkan saudara. Sehingga saudara akan gelisah, itu tanda awal yang mungkin saudara perlu doakan lagi. Kalau saudara lihat pertanyaan-pertanyaan ini dan semua jawabannya ya, saudara boleh bawa ini dalam doa, saudara boleh pergumulkan, saudara boleh tanya ke pembimbing rohani, ke pemimpin kelompok sel, pemimpin Bikom, dan kiranya dengan tuntunan Tuhan kita bisa mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tahun 96, 97 untuk pertama kalinya saya ke Australia. Waktu itu saya kelas 3, 4 SD dan ketika saya ada di sana saya bilang satu kali saya mau pindah ke tempat ini. Saya gak mau pulang lagi ke Indonesia. Dan puji Tuhan waktu kuliah 2007 pindah ke sana. Kuliah dengan baik, lagi kuliah saya kerja juga, kerja dengan baik, punya portfolio yang baik. Lulus 2010 bisa langsung keterima kerja di salah satu perusahaan yang baik juga di sana. 6 bulan setelah lulus, apply PR, diterima langsung tanpa bayar agent, saudara masukin sendiri tanpa bayar agent, diterima PR-nya langsung keluar sampai teman-teman saya bingung, loh kok bisa? Langsung karena PR sudah punya, ambil KPR 30 tahun. Langsung ambil tempat tinggal di sana untuk bisa menetap di sana. Tetapi lama-kelamaan hati saya gelisah saudara. Kalau orang tinggal di luar negeri itu nyaman. Ya, hanya memikirkan kalau setidaknya dari pengalaman saya cuma mikirin ya udah dari minggu ke minggu ya udah begitu aja. Sampai satu kali saya doa sama Tuhan, Tuhan ini kenapa ya? Banyak ngobrol sama mentor, ngobrol sama orang tua. Akhirnya dengan mantap hati ambil sekolah Alkitab. 2015 lulus, kepikiran lagi. Karena bos, waktu saya resign dari Australia, masih kontekan dan dia tanya, mau balik lagi gak ke Australia? Nih masih ada kerjaan yang dulu buat kamu kalau kamu mau. Tapi setelah didoakan, saya jauh lebih damai kalau saya pulang ke Indonesia. Kehendak Tuhan bisa kita ketahui lewat Roh Kudus, lewat tuntunan firman. Ada orang yang bilang,
bisa lewat jalan yang terbuka. Betul nggak? Betul. Tapi waktu saya doa sama Tuhan, saya dapatnya ini. Yunus waktu disuruh pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis, seakan jalan terbuka. Mau pergi ke Niniwe, pergi ke Tarsis, tiketnya ada, perahunya pas ada. Dia jadi pas bisa ikut tuh dengan itu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau dari logika kerjaan udah ada. KPR udah di-approve, PR udah dapet. Harusnya sih udah oke nih ya di sini. Tapi hati terus gelisah. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan dimanapun saya tinggal, kalau itu bukan di dalam kehendak-Mu, saya gak akan bisa tenang. Akhirnya saya pulang ke Indonesia dengan banyak pergumulan saudara. Tapi doa sama Tuhan, dikuatkan hari demi hari, waktu demi waktu. Sampai hari ini saya masih belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Terutama yang spesifik ini nih, Tuhan mau panggil saya kemana. Karena saya tahu bukan kita dibuat cap pabrik semua sama, kita semua berbeda. Dan saya rindu untuk setiap dari kita dituntun oleh Tuhan. Sebagaimana Mazmur bilang, kehendak Tuhan, Tuhan tunjukkan sama kita. Saya berdoa, biarkan janji Tuhan ini tergenapi di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kita sama-sama belajar untuk hari demi hari. Kehendak Tuhan tuh kadang kayak GPS saudara. Begitu nyampe perempatan baru dikasih tahu nih kamu ke kanan. Perempatan selanjutnya nih kamu ke kiri. Perempatan selanjutnya nih kamu lurus. Dan ketika kita terus terkoneksi, kalau pakai GPS harus connect terus sama internet. Kalau dalam hidup kita mau tahu jalan harus connect terus sama Tuhan. Selama kita ada di jalan-jalannya Tuhan, kita percaya maka kehendak Tuhan, rancangan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti di sorga terjadilah kehendak-Mu di bumi. Amin.